Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 4 kali. Oke guys, jadi seperti biasa 4 kali mau menyajikan peristiwa-peristiwa mengejutkan dari mancanegara dan tanah air ya. Jadi kita flashback lagi ke tahun 2019. Itu ada peristiwa yang memang mengejutkan, khususnya untuk negara Inggris dan negara Indonesia. Jadi ada seorang mahasiswa kelahiran Jambi yang kuliah di Manchester, Inggris, bukan karena prestasi ataupun predikatnya, melainkan karena kasus pelecehan seksual kepada 190 pria. Baik, untuk selengkapnya kita akan bahas tetap di 4 kali. Baik, terima kasih sudah klik video ini. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan mengenai video terbaru dari 4 kali. Jadi mahasiswa yang terdakwa 136 kasus pemerkosaan ini itu terjadi di Manchester, Inggris, yang bernama Reinhard Sinaga, kelahiran 19 Februari 1983. Jadi ia lulusan S1 Universitas Indonesia pada tahun 2006 dan melanjutkan pindah ke Britania Raya, tepatnya di Universitas Manchester tahun 2007. Dan ia juga lulusan S2 dari jurusan Tata Kota 2009 dan psikologi pada tahun 2011. Sinaga juga mengambil S3 jurusan geografi di Universitas Leeds pada tahun 2012. Jadi memang bukan orang biasa-biasa guys. Jadi Reinhard Sinaga ini dia adalah mahasiswa yang tingkat pendidikannya memang di atas rata-rata. Yang membuat kita tak kalah mengejutkannya lagi, Reinhard Sinaga mengajukan tesis yang berjudul Sexuality and Everyday Transnationalist Among South Asian Gay and Bisexual Men in Manchester. Jadi intinya dari tesis ini itu adalah hubungan biseksual atau hubungan homoseksual. Dan menurut lingkungan dan teman sekitarnya, Reinhard Sinaga adalah orang yang ramah, baik, dan juga humble. Dan juga dia orang yang taat untuk beribadah. Tapi di balik kebaikan dan keramahannya ada sifat yang membuat kita sangat mengejutkan. Jadi yang membuat kita mengejutkan adalah tingkah laku atau perilaku Reinhard Sinaga yang menyimpang, yaitu pelecehan seksual terhadap pria di umur 18 tahun. Jadi sasaran korbannya adalah pria yang berumur 18 tahun kebanyakan. Jadi modusnya guys, tempat tinggal si Reinhard Sinaga adalah apartemen, di mana apartemennya ini itu berdekatan dengan bar. Setiap malam Reinhard Sinaga selalu memburu mangsanya. Jadi pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 2 Juni 2017, Reinhard Sinaga memangsa korbannya yang kebanyakan itu mahasiswa yang berusia 21 tahun. Reinhard Sinaga juga sempat dikenalkan oleh kedua orang tuanya kepada para wanita pilihannya. Namun Reinhard Sinaga lebih tertarik kepada laki-laki. Modus Reinhard Sinaga menurut kepolisian Manchester Raya, Reinhard Sinaga mencari mangsanya pada jam 19.00 sampai dengan jam 1 dini hari. Sasarannya adalah korban dengan kondisi yang setengah mabuk, bahkan sampai mabuk berat. Jadi Reinhard Sinaga seolah-olah menolong korbannya untuk menginap di apartemennya. Jadi seperti ini guys. Hey bro, kamu nih lagi mabuk berat, aku tolong ya, aku bawa ke apartemen sini. Sesampainya di apartemen, Reinhard Sinaga langsung memberikan minuman yang di dalamnya sudah terkandung obat bius. Ketika si korbannya meminum obat bius sehingga tak sadarkan diri, Reinhard Sinaga langsung melakukan aksi kejinya berupa pelecehan seksual. Dan pada saat pagi hari ketika korbannya terbangun, mereka sudah tidak ingat apa-apa akan kejadian semalam. Dan Reinhard Sinaga memberikan pengertian bahwasannya dia yang menolong pada saat kondisi mabuk. Dan pada tanggal 2 Juni 2017, Reinhard Sinaga tak seberuntung seperti hari-hari biasanya, di mana dia mendapatkan seorang korban adalah atlet rugby
berusia 18 tahun. Dan pada saat itu atlet ini ingat betul bahwasanya dia dibawa ke apartemen Reinhardt. Dan pada saat dia diberi minuman, dia juga menyadari bahwasanya dia diberi minuman. Hingga di tengah-tengah pada saat dia dilecehkan, dia tersadar. Pada saat dia tersadar, dia dalam kondisi merangkak dengan celananya sudah dipeloroti sampai bagian lutut. Dan dia juga melihat Reinhard Sinaga dalam keadaan, maaf saya harus bilang, dengan keadaan rudalnya bersimbah darah. Menyadari hal tersebut, korbannya langsung menyerang Reinhard Sinaga. Reinhard Sinaga dalam keadaan terdesak berteriak minta tolong seolah-olah dia sedang dirampok. Korbannya pun sempat menyerang Reinhard Sinaga di bagian kepala sehingga Reinhard Sinaga harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami pendarahan di kepala. Pada saat itu juga korbannya sempat ditangkap polisi dan dibawa ke kantor polisi bahwasanya dia diduga sebagai perampok. Reinhard Sinaga yang terbangun dari rumah sakit, dia bingung untuk mencari handphonenya. Ternyata untuk handphonenya ini dibawa oleh korbannya ke kantor polisi dan dia serahkan kepada polisi. Reinhard Sinaga yang kebingungan sontak langsung menuju kantor polisi dan meminta handphonenya untuk dikembalikan. Pak, handphonenya saya mana Pak? Melihat Reinhard Sinaga dengan rasa panik dan kebingungan, polisi seketika mencurigainya. Karena beberapa kali Reinhard Sinaga sempat mengambil paksa untuk handphonenya tersebut. Dan polisi menanyakan password handphonenya untuk memastikan benar-benar ini adalah HP Reinhard Sinaga. Beberapa kali Reinhard Sinaga memberikan password HP yang salah. Hingga kemudian polisi berhasil membuka isi dalam HP-nya. Dan di dalamnya terdapat video-video pelecehan terhadap korbannya. Dan pada saat itu Reinhard Sinaga dijatuhi hukuman seumur hidup. Baik, untuk selanjutnya kita mau bahas persidangan dari Reinhard Sinaga. Sidang ini dibagi menjadi 4 tahap. Jadi mulai dari tahun 2018 sampai 2019 secara tertutup. Untuk yang sidang tahap pertama itu dilakukan pada tanggal 1 Juni sampai dengan 10 Juli 2018 berjumlah 13 korban. Tahap kedua April sampai dengan 7 Mei 2019 dengan korban 72. Tahap ketiga 16 September sampai dengan 4 Oktober 2019 dengan 10 korban. Tahap keempat Desember 2019 dengan korban 13 orang. Jadi korbannya total sekitar 108 orang korban, guys. Oke, selanjutnya kita ke barang bukti. Barang bukti yang pertama adalah rekaman CCTV. Di situ ditampakkan untuk Reinhard Sinaga pada saat dia keluar dari apartemennya berkeliling-keliling untuk mencari mangsanya. Itu barang bukti yang pertama. Lalu yang kedua adalah file video. Ditemukan ada sekitar 800 video atau setara dengan 3,29 terabyte. Kalau untuk keping DVD mungkin sekitar 1000, dan video ini harus dipasang di pengadilan dan ditonton oleh hakim, jaksa dan lain-lain selama berjam-jam. Selanjutnya adalah obat bius. Obat bius yang digunakan ini adalah GHB atau dikenal dengan gamma hydroxybutyrate. Obat bius ini bertekstur cair, tidak berbau, bening dan asin. Efeknya bisa bertahan 90 menit sampai dengan 7 jam. Dan dikabarkan juga untuk takaran dengan takaran yang lebih ini bisa mengakibatkan koma dan menyebabkan kematian. Obat keras, guys. Yang terakhir adalah barang korban. Jadi Reinhard Sinaga sempat mengambil barang korban seperti SIM, HP dan jam ini untuk sebagai trofi. Seperti itu, guys. Jadi ada kabar juga yang mengatakan Ibu Reinhard Sinaga pada saat menjenguk dia di penjara, dia bertanya, "Kenapa kamu merekam kejadian-kejadian yang kamu lakukan itu?" Dan Reinhard Sinaga menjelaskan, "Saya suka melakukan perbuatan ini dan ini sebagai dokumentasi." Psikopat. Berikut adalah fakta tambahan mengenai kejadian tersebut.
Fakta yang pertama, semua korban Ray tidak tahu bahwasannya dia dilecehkan, kecuali korban yang terakhir tadi. Fakta yang kedua, selama sidang, Ray menjelaskan bahwasannya hubungan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Fakta yang ketiga, 2016, korban Ray sempat memposting bahwasannya, jadi isinya seperti ini: saya telah ditolong oleh seorang yang baik hati bernama Ray. Pada saat malam itu saya mabuk, dan dia, orang yang baik hati ini, menolong saya pada saat mabuk dan memberikan tempat untuk saya untuk menginap. Terus fakta yang selanjutnya, BBC News Indonesia sempat menemui ayah Ray dan menanyakan tentang kasus tersebut. Ayah Ray berkata, saya menerima apa adanya sesuai dengan perbuatannya, tidak usah ditanya lagi. Dan ada kabar berita yang menambahkan bahwasanya ayah Ray ini tersandung kasus perambahan hutan di Riau dan menjadi daftar pencarian orang yang hilang. Tapi pertanyaannya, pada saat menjadi seorang DPO, kenapa pada kejadian anaknya dia bisa ditemui oleh tim BBC News Indonesia? Ini menjadi pertanyaan ya guys. Terus yang fakta terakhir, University of Manchester membuka hotline ya. Jadi membuka hotline ini maksudnya dia menyediakan kontak. Di situ ada beberapa kontak telepon dan juga ada kontak email guys. Tujuannya untuk memberi dukungan untuk korban Ray Sinaga. Jadi Reinhard Sinaga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di penjara. Pesan moral apa yang kita dapat dari cerita Reinhard Sinaga? Ya, jadi kita janganlah mudah mempercayai seseorang yang baru kita kenal. Walau kita tahu orang tersebut adalah orang yang baik, ramah, dan semacamnya. Jangan lupa like video ini dan subscribe juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.